Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tren dan isu KAP. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tren dan isu KAP itu apa aja, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu KAP. Nah, KAP adalah singkatan dari Kantor Akuntan Publik. Ini adalah badan usaha yang didirikan dan mendapatkan izin usaha untuk memberikan jasa konsultasi ataupun jasa audit ataupun bahkan jasa lainnya yang terkait dengan keuangan kepada berbagai lembaga ataupun perusahaan. Oke, dalam dunia profesi akuntan publik, KAP ini memiliki dua jenis layanan utama yang mereka tawarkan, yaitu jasa ansuran dan jasa non-ansuran. Jadi jasa ansuran ini seperti audit laporan keuangan yang merupakan itu adalah inti utama dari peran KAP. Menurut survei dari Accounting Today, kini banyak KAP mereka itu memberikan layanan yang lebih spesifik. Contohnya seperti jasa forensik, manajemen risiko, ataupun bahkan layanan sistem informasi. Hal ini menunjukkan bahwa peran KAP itu bukan hanya sekedar memberikan jasa audit saja, akan tetapi dia ini berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan global. Namun, dengan perkembangan yang ada, ini muncul satu isu penting yang isu ini tidak bisa diabaikan, yaitu soal independensi auditor. Bayangkan jika sebuah KAP itu memberikan jasa konsultasi sekaligus melakukan audit untuk perusahaan yang sama. Apakah mereka bisa tetap objektif? Berdasarkan grafik 491 ini, terlihat bahwa kantor akuntan publik itu semakin memperluas jasa mereka ke dalam area-area yang lebih spesifik yang disebut sebagai top niche service. Jadi, dari 77 KAP yang disurvei, ada 3 jenis jasa dengan tren peningkatan tertinggi. Masing-masing di atas 80% adalah jasa pajak internasional, penilaian bisnis, serta pajak daerah dan negara bagian. Hal ini menunjukkan bahwa KAP tidak hanya fokus pada audit tradisional saja, akan tetapi dia juga mulai merespon kebutuhan klien yang lebih kompleks. Selain itu, menurut survei, jasa attest service, litigation support, bahkan sampai dengan non-profit organization juga menjadi tren yang signifikan dengan peningkatan lebih dari 60%. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran peran akuntan publik dari sekedar pemeriksaan laporan keuangan menjadi mitra strategis dalam pengambilan keputusan bisnis, hukum, bahkan perpajakan. Oke, berdasarkan data dari tabel 491 dan 492 ini, kita bisa melihat bahwa pendapatan terbesar KAP itu bukan hanya berasal dari jasa audit dan akuntansi, akan tetapi pendapatan terbesar KAP ini berasal dari jasa pajak, konsultasi manajemen, dan layanan lainnya. Sebagai contohnya, Deloitte memperoleh pendapatan terbesar yaitu sekitar 13,8 miliar US dollar dengan proporsi terbesar berasal dari jasa konsultasi manajemen sebesar 46%, jauh melampaui pendapatan dari jasa audit dan akuntansi, hanya 30%. Ini menandakan bahwa adanya pergeseran fungsi bisnis yang hanya dari fungsi tradisional seperti audit menuju layanan yang lebih strategis seperti jasa manajemen, teknologi, dan perpajakan. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa semakin luasnya layanan yang diberikan oleh KAP, hal ini menimbulkan isu-isu independensi dan objektivitas auditor, sebagaimana yang dijelaskan dalam kebijakan London Stock Action Group. London Stock Action Group atau biasanya disebut dengan LSEG merupakan salah satu bursa efek tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sejak merger dengan Borsa Italiana pada tahun 2007, LSEG ini telah menjadi kelompok bursa internasional yang terdiversifikasi.
dalam menjalankan operasionalnya, dia ini sangat memperhatikan integritas pelaporan keuangan dan peran auditor eksternal. Jadi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, dia ini menerapkan kebijakan yang mengacu pada International Standard on Auditing dan UK Ethical Standard, khususnya prinsip integritas, objektivitas, dan independensi. Nah, dalam kebijakan etika, London Stock Exchange Group ini membagi jasa akuntan publik itu ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama sepenuhnya sejalan, yang kedua berpotensi tidak sejalan, dan yang ketiga itu sepenuhnya tidak sejalan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai 3 kategori utama ini. Nah, jasa sepenuhnya sejalan adalah jasa yang tidak mengganggu independensi auditor, sehingga ini aman diberikan oleh kantor akuntan publik. Contohnya itu setiap peran pelaporan yang independen sehubungan dengan laporan keuangan. Kedua, ada setiap jasa yang terkait dengan pelaporan keuangan sehubungan dengan kegiatan merger dan akuisisi. Yang ketiga, ada konsultasi mengenai akuntansi keuangan ataupun pelaporan mengenai review pengendalian. Dan yang keempat ada internal. Yang kelima ada jasa-jasa yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang boleh dikerjakan oleh si auditor eksternal. Yang kedua ada jasa yang berpotensi tidak sejalan. Jadi jasa-jasa ini bisa mengganggu objektivitas si auditor. Jadi perlu pertimbangan kasus per kasus. Contohnya itu perencanaan pajak, jasa pensiun dan aktuaria, ada pemberian nasihat di bidang perbendaharaan, yang selanjutnya ada jasa hukum ataupun bahkan jasa lain yang tidak termasuk dalam jasa-jasa yang sepenuhnya sejalan ataupun sepenuhnya tidak sejalan. Oke, yang ketiga itu ada jasa yang sepenuhnya tidak sejalan. Jadi jasa-jasa ini dilarang keras karena itu bisa mengganggu independensi si auditor. Contohnya itu jasa accounting dan pembukuan. Yang kedua ada pemberian jasa audit internal. Jadi kalau auditor internal dan eksternal itu orang yang sama, itu bisa mengganggu independensi auditor. Yang ketiga ada jasa rekrutmen dan penentuan gaji direksi. Ini bisa terjadi konflik jika auditor itu mengatur gaji orang yang nantinya akan dinilainya. Dan jasa-jasa lain yang berhubungan dengan jasa yang berpotensi tidak sejalan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini, secara keseluruhan, tren jasa kantor akuntan publik atau biasanya disebut dengan KAP, kini semakin berkembang, tidak hanya sebatas pada audit, tetapi dia juga mencakup jasa non-audit seperti konsultasi dan perpajakan. Namun perlu diwaspadai bahwa perkembangan ini menimbulkan tantangan etika, khususnya terkait independensi auditor. Oleh karena itu, penting bagi auditor untuk memahami dan tetap menjaga profesionalisme dan objektivitas agar kepercayaan publik terhadap profesi ini tidak terganggu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.